Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa satu emiten yang 1 minggu terakhir ini mulai mencoba untuk bangkit dari downtrendnya, dan laporan keuangan tahun 2024 berhasil membalikkan rugi menjadi laba. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham BBYB yang jika kita pantau 1 minggu terakhir ini mulai mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Pada perdagangan terakhir hari Kamis kemarin, BBYB masih naik 0,55% ke harga 184. Secara teknikal untuk tren jangka menengah BBYB trennya masih bergerak downtrend. Sebelumnya beberapa kali mencoba untuk break garis EMA 50-150, ini gagal break walaupun sempat ada candle hijau tinggi menyentuh 300. Tapi secara candle belum terkonfirmasi break, dan saya bisa kita lihat masih terus melanjutkan low. 1 minggu terakhir ini BBYB menyentuh 155, mulai mencoba untuk rebound. Jadi beberapa hari terakhir ini BBYB mulai naik, saat ini mendekati garis EMA 50 sebagai resisten di sekitar harga 191. Kemarin keluar satu sentimen untuk BBYB karena labanya masih melejit 103%. Jadi sebelumnya masih mencatatkan minus. Jadi BBYB berhasil membalikkan rugi menjadi laba di tahun 2024. Tapi jika kita perhatikan broker summary, di broker summary kenaikan hari Kamis kemarin ini terpantau tidak ada akumulasi. Malah terlihat ada sedikit distribusi. Tapi memang menarik bisa kita lihat asing dalam 2 minggu ini mulai masuk melakukan akumulasi walaupun jumlahnya tidak besar. Jadi secara teknikal memang mulai membaik, mulai mencoba untuk membentuk high low, mulai mencoba untuk break garis EMA 50, tapi teman-teman tetap harus perhatikan jika terpantau pada saat bursa dibuka nanti di April, BBYB mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 sampai 200, ternyata masih gagal. Secara teknikal ini masih akan sideways. Jadi masih ada potensi untuk kembali melemah ke 180 sampai 170 jika terpantau masih gagal break harga 200. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar 155 sampai 160, bisa pertimbangkan untuk swing di sekitar target garis EMA 50 sampai 200 jika terpantau BBYB ternyata tetap kesulitan untuk break garis EMA 50. Atau hold saja terus selama BBYB tidak turun bawah 155. Selama masih kuat di atas 155, minimal secara teknikal BBYB masih akan sideways, sehingga masih ada potensi untuk kembali rebound. Sekarang kita lihat saham perbankan second liner lainnya, bisa kita perhatikan di sini. Saham Siabi Niaga beberapa hari terakhir ini juga mulai bangkit, hampir mirip dengan saham BBYB tadi. Siabi Niaga juga 3 hari terakhir mulai mencoba bangkit. Pada perdagangan terakhir kemarin juga naik 0,89% ke 1695. Jadi untuk saham Siabi Niaga saat ini mencoba untuk break garis EMA 50 sampai 1700. Dan sama bisa kita perhatikan di sini. Sebelumnya juga beberapa kali saham Siabi Niaga mencoba naik di atas garis EMA 50 selalu gagal. Karena untuk saham BBYB tadi saya menjelaskan tetap pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata mencoba break masih gagal. Karena untuk CMB bisa kita lihat mencoba untuk break gagal dan ternyata kembali melemah ke support dan malah break support yang ada. Dan jika kita perhatikan untuk support Siabi Niaga saat ini ada sekitar 1650, sebelumnya sempat mendekati support di 1600. Jadi Siabi Niaga menarik apabila nanti pada saat perdagangan dibuka berhasil break garis EMA 50 sampai 1700. Karena kedepannya garis EMA 50 akan berubah menjadi support kuat untuk Siabi Niaga kedepannya, dan ada potensi untuk menuju garis EMA 150 yang saat ini sekitar 1750. Tapi jika kita perhatikan broker summary pada kenaikan kemarin, bisa kita lihat asing malah keluar, dan beberapa minggu terakhir ini asing terpantau sebenarnya masih keluar dari saham Siabi Niaga. Dan di broker summary pun ini terpantau masih ada distribusi. Jadi karena masih ada distribusi dan beberapa hari sebelumnya sudah mulai rebound, tetap masih ada potensi untuk technical terkena pullback sementara apabila memang ternyata gagal melewati 1700. Jadi apabila gagal menembus 1700 dan melemah, menurut saya masih bisa di hold selama Siabi Niaga tidak turun kembali bawah 1650. Malah ini kesempatan untuk teman-teman sebelumnya belum sempat dapat saham Siabi Niaga untuk coba tunggu di 1650 untuk buy on support. Tapi sebaiknya jangan entry apabila ternyata Siabi Niaga gagal menembus 1700 dan malah menembus 1650. Karena cara pergerakan akan mulai melemah kembali menuju 1600.
Untuk saham NSP juga bisa kita perhatikan, secara teknikal juga sudah mulai membaik. Sebelumnya juga berada di bawah kurir garis EMA, saat ini sudah terkonfirmasi garis EMA 150 di harga 1315 dan support EMA 50 di sekitar 1310 sudah berubah menjadi support. Dan setelah berhasil melewati, sempat mengetes, ini terkonfirmasi sudah berubah menjadi support dan berhasil melanjutkan kenaikan. Tapi jika kita perhatikan di sini, ex-date dividen untuk NSP itu di tanggal 9 April. Dan saat ini sudah menyentuh resisten di sekitar 1350 sampai harga 1360. Jadi ini harus perhatikan karena sebelumnya beberapa kali mengetes target harga ini NSP gagal break dan kembali melemah. Apalagi saat ini sudah dekat dengan ex-date. Jadi pada perdagangan tanggal 8 nanti apabila ternyata NSP gagal melewati zona ini, takutnya pada saat ex-date kembali melemah ke 1300. Jadi NSP apabila teman-teman tidak mau mendapatkan dividen, bisa pertimbangkan untuk take profit pada tanggal 8 April nanti. Atau hold saja sampai ex-date tanggal 9, satu lihat apakah NSP kuat bertahan di garis EMA 50-150. Jika terpantau pada ex-date dividen trapnya tidak berada di bawah garis EMA 50, secara teknikal NSP masih oke. Untuk kedepannya masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 1350 sampai 1380. Tapi jika kita perhatikan NSP pada perdagangan terakhir kemarin, asing juga masih terus keluar. Dan bisa kita perhatikan keluar asing juga lumayan besar pada perdagangan hari Kamis. Plus jika kita perhatikan sini, ini juga terpantau ada distribusi pada kenaikan 0,74% ini. Jadi ini yang harus diperhatikan, sudah mulai ada distribusi, sudah dekat dengan resisten kuat, plus candle juga tidak oke. Jadi ada potensi untuk kembali melemah ke garis EMA 50-150. Sekarang kita coba lihat Arto. Arto berbeda dengan teman-temannya, saat ini masih kesulitan untuk naik di atas 1500. Jadi saat ini 1500 sampai 1600 masih berupa zona resisten lumayan kuat. Kemarin sempat mencoba naik mengetes 1600, tapi secara candle 1500 sebenarnya ini belum terkonfirmasi break. Dan secara teknikal juga masih bergerak sangat downtrend. Jadi Arto mencoba untuk membentuk high low, ternyata gagal dan masih terus melanjutkan low-low-nya. Dan bisa kita perhatikan di broker summary pada perdagangan kemarin, asing mau menarik terus masuk akumulasi, tapi di broker summary terpantau kenaikan penurunan 3% lebih ini tetap masih ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Jadi untuk Arto walaupun asing terus masuk akumulasi, menurut saya belum menarik untuk entry selama belum membentuk high low. Jadi potensi untuk melanjutkan penurunan minggu depan menurut saya masih ada potensi untuk kembali turun mengatas 1400. Jadi apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy, bisa coba tunggu di 1400. Apabila masih bisa bertahan dari rebound, bisa coba entry. Atau lebih oke, tunggu Arto berhasil naik di atas 1500. Karena apabila berhasil naik di atas 1500 minimal mulai membentuk high low. Jadi apabila berhasil break 1500, potensi untuk lanjut naik ke 1700 sampai 1800 lebih besar. Daripada kita coba entry di sekitar 1400 dan ternyata mencoba break 1500 masih gagal, malah potensi untuk break 1400 dan lanjut downtrend juga masih sangat besar. Jadi tetap untuk Arto lebih oke saatnya adalah wait and see dulu. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.